Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang white box testing pada mata kuliah pengujian dan penerapan sistem informasi. White box testing. Apa sih white box testing itu? White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain pemrograman secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Jadi, kasus pengujian itu ada beberapa tahapan di mana harus menggunakan kontrol dari desain pemrograman untuk membagi pengujian ke beberapa pengujian lagi, teman-teman. Dengan menggunakan metode uji coba white box, para pengembang perangkat lunak dapat menghasilkan kasus-kasus uji seperti yang ke-1, menjamin bahwa seluruh independent path dalam modul telah dilakukan sedikitnya 1 kali. Yang kedua, melakukan seluruh keputusan logikal baik dari sisi benar maupun salah. Yang ketiga, melakukan seluruh perulangan sesuai batasan dan dalam batasan operasionalnya. Yang keempat, menguji struktur data internal untuk memastikan validitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengujian white box testing. Dalam pengujian teknik white box testing ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, menggambarkan kode program ke dalam graph yaitu node dan edge. Yang kedua, basic edge. Yang ketiga, data flow testing. Yang keempat, psychrometric complexity. Lanjut slide berikutnya. Menggambarkan kode program ke dalam graph yaitu node dan edge. Jika berhubungan bernilai 1, bila tidak bernilai 0. Dalam pengujian ini akan diperoleh hasil kemungkinan short kode yang dieksekusi, waktu yang dibutuhkan, memori yang digunakan, dan sumber daya yang digunakan. Latar belakang jurnal. Nah, sistem penilaian merupakan bagian penting dalam evaluasi pembelajaran. Karena sistem penilaian merupakan hasil dari evaluasi pembelajaran itu sendiri, sehingga sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahan ketika memberikan nilai. Maka dibuatlah aplikasi evaluasi pembelajaran agar mempermudah pengajar dalam memberikan nilai serta mengurangi akan terjadinya kesalahan dalam menilai. Dari permasalahan tentang sistem penilaian mahasiswa dalam evaluasi pembelajaran tentang pengujian dan perangkat lunak agar penggunaan perangkat lunak bisa lebih maksimal dan mengetahui apakah ada kesalahan atau bug atau error dalam sistem. Maka saya di sini akan membuat penelitian tentang white box testing pada aplikasi sistem penilaian pembelajaran. Tujuan penelitian yang pertama adalah mempelajari tentang pengujian perangkat lunak dengan metode white box testing. Kemudian yang kedua yaitu mengetahui kinerja white box pada sistem penilaian pembelajaran dari hasil test case dengan menggunakan metode basic path. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini juga sama, ada 2. Yang pertama yaitu metode yang digunakan adalah basic path testing. Kemudian yang kedua, pengujian dilakukan pada bagian aplikasi yaitu sistem penilaian dosen pada mahasiswa. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama flowchart dari sistem, yang kedua flow graph dari sistem, yang ketiga jalur independen sistem yang diperlukan oleh penguji. Lalu inputan data dalam sistem penilaian pembelajaran antara lain 1. Input nilai aspek yaitu input bobot dari aspek dan juga jumlah aspek penilaian itu sendiri. Yang kedua input nilai kuis yaitu nilai kuis yang diberikan oleh dosen yang mana jumlah dari inputan kuis sendiri tergantung dari nilai aspek kuis. Yang ketiga ada input nilai tugas yaitu input nilai tugas yang diberikan oleh dosen yang mana jumlah dari inputan tugas sendiri tergantung dari nilai aspek tugas. Yang keempat ada inputan nilai praktikum yaitu input nilai praktikum tugas yang diberikan oleh dosen yang mana jumlah dari inputan praktikum sendiri tergantung dari aspek nilai praktikum. Yang kelima ada input UTS adalah hasil dari UTS yang mana UTS sendiri juga
dapat berupa ujian tertulis maupun tugas yang diberikan dosen. Terus yang keenam ada input UAS, adalah hasil dari ujian UAS, yang mana UAS juga dapat berupa ujian tertulis juga seperti UTS, dapat juga berupa tugas yang diberikan dosen. Jumlahnya tergantung dari nilai aspek UAS. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses, yaitu satu, proses input nilai berdasarkan bobot dan jumlah. Ini ada dosen dan sistem. Dimulai dari start, yaitu dosen memilih mata kuliah. Lalu dosen itu memasukkan input aspek. Jika sudah ada input aspeknya, maka sudah tersimpan dan selesai. Tapi jika belum memasukkan input aspek, maka dosen memasukkan input jumlah aspek. Lalu sistem akan menghitung secara otomatis dan selesai. Kedua, ini ada proses input nilai berdasarkan aspek sistem, yaitu dosen masukkan input nilai, lalu di sistem akan menghitung rata-rata, lalu menghitung nilai aspek dan selesai. Selanjutnya nih, yang ketiga yaitu flowchart mengenai laporan penilaian. Ini ada sistem dan dosen. Jadi sistem itu menghitung nilai akhir, lalu ada laporan penilaian. Dari laporan penilaian ke dosen yaitu melaporkan penilaian dan selesai. Halo, perkenalkan nama saya Salma Sifa Dias, NPE 1846. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart design system. Di sini kita lihat, kita akan mulai flowchartnya dengan start. Lalu kita di sini ada dua kemungkinan, ada input nilai kuis dan ada pilih mata kuliah. Di input nilai kuis, kita akan mulai jika langsung sudah ada nilainya, input nilai tugasnya, input nilai praktikumnya, input nilai UTS-nya, lalu kita nilai rata-rata penilaiannya, lalu hitung nilai akhir dan proses laporan penilaiannya, dan langsung selesai. Tapi jika langsung jika ada prosesnya, yaitu kita akan melakukan proses input nilai kuis, input nilai tugas, input nilai praktikum, input nilai UTS, dan kita proses input nilai UAS. Lalu kita bikin laporannya dan selesai. Tapi jika sudah semua ada dicantumkan, kita langsung aja ke input nilainya langsung semuanya dan selesai. Lalu di bagian keduanya ada pilih mata kuliah. Lalu kita input bobot kuisnya berapa, dan jika iya, kita sudah langsung ke input bobot tugasnya, input bobot praktikumnya, input bobot UTS-nya, lalu diproses jumlah UTS-nya, dan kita input juga jumlah UAS-nya, input nilai, langsung selesai. Tapi jika ada proses untuk dijumlahkan, kita perlu proses dulu inputnya, input jumlah kuisnya, input jumlah tugasnya, input jumlah praktikum, input jumlah bobot UTS dan UAS, lalu diinput nilainya dan selesai. Selanjutnya ada test case. Dalam pembuatan test case ini akan dilakukan validasi dengan menguji coba program, sehingga kita mengetahui apakah hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil dari aplikasi. Berikut ini adalah beberapa kode yang digunakan pada skenario pengujian, antara lain yaitu jalur independen 1, namanya input aspek pengujian 1. Di sini laporannya itu menampilkan data aspeknya, berarti validasinya benar, ada hasilnya. Lalu ada jalur independen 2, nama skenarionya yaitu input aspek penilaian 2 dan input aspek penilaian 3. Input yang aspek penilaian 2-nya di sini validasinya benar, ada muncul. Tapi ya input aspek penilaian 3-nya tidak muncul karena pada tugas dan praktikumnya salah. Selanjutnya ada jalur independen 3. Nama skenarionya yaitu input aspek penilaian 4 dan input aspek penilaian 5. Di sini pun sama, input aspek penilaian 4-nya benar, ada
hasilnya, sedangkan input aspek penilaian 5-nya tidak ada hasilnya karena praktikumnya salah. Selanjutnya ada jaring independen 4. Nama inputnya yaitu input aspek penilaian 6 dan input aspek penilaian 7. Di sini pun sama, hasilnya pun penilaian 6-nya benar ada hasilnya, tapi penilaian 7-nya tidak ada hasilnya karena praktikumnya salah. Dan ada jarum independen 5. Di sini penilaian 8 dan 9. Penilaian 8-nya ada benar ada hasilnya, sedangkan penilaian 9-nya tidak ada hasilnya. Dan seterusnya pun sama. Ada penilaian 10 pun tidak ada hasilnya, tapi penilaian 11-nya tidak ada hasilnya, sampai ke jarum independen 7 pun input nilai 1-nya ada hasilnya, sedangkan input nilai 2-nya tidak ada hasilnya. Lalu di sini ada jaring independen 8. Input nilai 3 sama 4-nya, ya, input nilai 3-nya ada nilainya, sedangkan input nilai 4-nya tidak ada nilainya. Skenario independen 9 yaitu input nilai 5-nya ada hasilnya, sedangkan input nilai 6-nya tidak ada hasilnya. Jaring independen 10, input nilai 7-nya ada hasilnya, sedangkan input nilai 8-nya tidak ada hasilnya. Lalu di sini pun jaring independen 11, input nilai 9 dan input nilai 10. Nilai 9-nya ada nilainya, sedangkan nilai 10-nya kenakan UAS tidak sesuai atau salah. Dan terakhir ada jaring independen 13, yaitu hitung hasil nilai rata-rata 1, 2, dan 3. Di sini nilai rata-rata 1-nya ada hasilnya muncul nilainya, tapi sedangkan nilai rata-rata 2 sama 3-nya tidak ada karena yang rata-rata 2-nya melebihi 100 dan rata-rata 3-nya tidak sesuai dengan nilai rata-rata. Ya baik, nama saya Muhammad Faisal Hanafi, UPM 18+405. Jadi saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari semua. Ya. Setelah dilakukannya test case independen, maka akan diperoleh suatu hasil test case-nya. Di antaranya yaitu ada skenario, hasil skenario, dan hasil pengujian dan spek kesesuaiannya. Sebagai contoh di sini ada input aspek penilaian 1. Nah, jika hasil skenario-nya sama dan saat pengujiannya sama, maka hasil sesuainya akan dicentral. Dan sebagai contoh lainnya, di sini ada input penilaian 3. Hasil skenario-nya sama, hasil pengujiannya tidak, maka kesesuaiannya adalah tidak. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah tampilan dari program yang dibuat itu. Di sini ada login form yang terdiri username, password, dan login. Dan di sini adalah salah satu source code-nya. Dan selain itu ada beberapa juga tampilan programnya yang lain. Di antaranya 1, tambah aspek mata kuliah. Di sini adalah untuk inputnya. Dan di sini ada salah satu contoh program kodenya atau proses kode untuk pengujiannya. Di sini ada aspek penilaian dan input penilaian jumlahnya sudah diatur. Nah, ketiga, di sini juga ada masih sama penilaian mata kuliahnya. Di sini gambaran umum input dari jurnal tersebut, dan di sini juga ada source kodenya. Nah, yang terakhir, di sini ada 2 ya. Di sini bisa terlihat di kiri ini adalah gambaran dari tampilannya, bahan program tersebut, dan di sini ada kodenya. Nah, jadi kesimpulan dari pengujian whitebox ini adalah 1. Aplikasi pengujian whitebox dapat menguji pengguna linked list, single linked, double linked list, circle list, dan sebagainya. Lalu aplikasi pengujian whitebox ini dapat menguji penggunaan struktur atau stack sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Lalu aplikasi pengujian whitebox dapat menguji pembatasan jumlah if, switch, skenario, dan kondisional. Dan terakhir,
aplikasi pengujian white box dapat menguji pembatasan pengguna, tipe variabel, struktur data, dan menarik. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai white box testing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.